Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Annisa Fitri, NIM 122180002. Perkenalkan, saya Pambajeng Giordano Putri dengan NIM 122180003. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Putri, NIM 122188008. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas jurnal dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Produksi Agregat pada Usaha Tedung Usaha Dagang Dwi Putri di Klungkung. Penulisnya Komang Juliantara dengan Kastawan Mandala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2020. Perencanaan produksi adalah aktivitas untuk menetapkan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus selesai, serta sumber apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Berikut beberapa poin berdasarkan hasil jurnal yang telah kami review. Di antaranya itu ada pendahuluan, permasalahan, tujuan penelitian, metode penyelesaian masalah, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis hasil dan juga kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Tedung atau biasa dikenal dengan nama payung merupakan kerajinan khas daerah Bali yang biasa digunakan sebagai prasarana dalam acara upacara agama Hindu di Bali. Tidak hanya sebagai prasarana dalam upacara keagamaan, tedung ini juga sering digunakan sebagai hiasan di dalam hotel maupun villa. Yang kedua, permasalahan. Penelitian ini timbul karena adanya permintaan yang berfluktuasi, sering terjadi kelebihan persediaan produk, namun permintaan sangat sedikit, dan sebaliknya juga pada saat permintaan meningkat terjadi kekurangan persediaan. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian produksi agregat pada usaha tedung usaha dagang Dwi Putri. Kemudian metode penyelesaian masalah yang digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, membuat peramalan permintaan dari bulan Maret 2019 sampai bulan Februari 2020 dengan menggunakan metode peramalan moving average dan exponential smoothing dengan bantuan software POMKM. Pemilihan terhadap hasil peramalan yang memiliki tingkat kesalahan paling kecil. Langkah ketiga, membuat perencanaan produksi agregat hasil peramalan yang telah dipilih. Dan yang langkah terakhir, mengembangkan beberapa alternatif strategi perencanaan agregat dan menghitung jumlah biaya yang dihasilkan dari beberapa alternatif tersebut. Dalam penelitian ini ada beberapa data yang harus kita kumpulkan. Yang pertama adalah data permintaan pada periode Maret itu sebesar 2.460, April 2.760, Mei 2.880, sampai Februari. Sehingga jumlahnya yaitu adalah sebesar 31.580. Berikutnya yaitu adalah daftar hari kerja pada periode Maret itu 27 hari, April 26 hari, Mei 27 hari, Juni 26 hari, Juli 27 hari, Agustus 27 hari, September 26 hari, Oktober 27 hari, November 26 hari, Desember 27 hari, Januari 27 hari, dan Februari 24 hari. Sekarang masuk ke bab pengolahan data. Ini overtime cost yang diberikan kepada tenaga kerja lembur itu sebesar 500.000 per jam per orangnya, sehingga overtime cost per unit itu adalah 12.000 per unit. Sini dapat dilihat, ini ada pada periode segini, jam kerjanya itu adalah 480 menit, waktu baku yang didapatkan per 0,8 menit, jumlah hari kerja yang tadi berdasarkan daftar hari kerja dimasukkan ke tabel, dan kapasitas per bulan itu adalah pada bulan Maret itu 2.700, April 2.600, Mei 2.700, 2.600, 2.700, 2.700, 2.600, 2.700, 2.600, 2.700, dan terakhir itu 2.400. Berdasarkan data permintaan yang tadi, didapatkan grafik permintaan pada periode Maret 2019 sampai Februari 2020. Di sini dapat kita lihat pada grafik ini itu ada terjadi permintaan yang sangat berfluktuatif, di mana sering terjadi suatu kondisi yaitu pada saat permintaan tinggi tetapi persediaannya kurang, pada saat permintaan rendah itu persediaannya banyak. Di sini dalam penelitian ini digunakan dua metode, yaitu moving average sama exponential smoothing. Nah, dalam tabel ini dapat dilihat perbandingan nilai MAD, MSE, dan MAP pada kedua metode tersebut. Pada moving average itu MAD-nya 0,095, MSE 0,014, MAP 3,609%. Dan pada exponential smoothing MAD 0,115, MSE 0,17, dan MAP 4,300%.
133%. Nah, berdasarkan perbandingan kedua metode tersebut, itu maka dipilih metode moving average karena memiliki kesalahan peramalan lebih kecil dibandingkan dengan metode eksponensial smoothing. Berdasarkan metode yang telah dipilih tadi, maka didapatkan peramalan permintaan tedung pada periode Maret 2019 sampai Februari 2020, di mana pada bulan Maret itu sebesar 2.509, April 2.460, Mei 2.610, sehingga totalnya itu adalah 31.530. Di sini dapat dilihat adalah grafik permintaan dan rata-rata permintaan pada periode Maret, Agustus, September, Januari dan Februari itu berada di bawah rata-rata permintaan, sedangkan pada periode lainnya itu berada di atas rata-rata permintaan. Maka ada strategi yang digunakan untuk memenuhi ramalan permintaan, yaitu chase strategi dan level strategi. Jadi, perencanaan agregat dengan metode chase strategi pada dasarnya merupakan metode perencanaan agregat yang berupaya untuk mencapai tingkat output sesuai dengan ramalan pada setiap periodenya dengan memperhatikan regular time dan overtime-nya. Nah, berikut merupakan grafik perencanaan agregat dengan menggunakan metode chase strategi yang dimulai dari periode bulan Maret hingga bulan Februari. Pada perhitungan dengan menggunakan metode level strategi diperlukan data ramalan penjualan dan unit yang diproduksi sebelumnya. Untuk unit pada inventory dihitung dengan cara unit inventory periode sebelumnya ditambahkan dengan unit per bulannya, kemudian dikurangi oleh ramalan penjualannya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah lakukan perhitungan biaya regular time dan inventory. Untuk biaya regular time didapat dari biaya regular cost per bulannya sebesar Rp7.650 dikalikan dengan banyak unit yang diproduksi per bulannya. Sedangkan biaya inventory per bulan didapatkan dari biaya inventory per unitnya dikali dengan banyak unit diproduksi per bulannya. Kemudian ditotal sehingga mendapatkan total biaya sebesar Rp254.337.081. Untuk grafik perencanaan agregat dengan metode level strategi dapat dilihat pada grafik yang tertera pada slide berikut, dimulai dari bulan Maret hingga bulan Februari. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa biaya perencanaan paling minimal dari dua strategi tersebut dihasilkan pada chase strategi, yaitu sebesar Rp242.995.500. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan hasil level strategi, yaitu sebesar Rp254.337.081. Sehingga dalam hal ini kita akan memilih chase strategi untuk perencanaan agregatnya. Berdasarkan perhitungan telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan perlawanan permintaan yang dilakukan, produksi tedung pada bulan Maret hingga Februari sebesar 31.531 unit per tahunnya. Hasil ini didapatkan dengan melalui perhitungan metode moving average yang menghasilkan kesalahan peramalan paling kecil, dilihat dari besaran persentase MAD, MSE, dan MAP-nya. Besar MAD sebesar 0,095, untuk MSE sebesar 0,014, dan untuk MAP-nya sebesar 3,609%. Setelah dilakukan perhitungan dengan dua metode untuk mencari perencanaan agregatnya, maka hasil terendahnya atau total biaya terendahnya dihasilkan melalui metode chase strategi dengan total biaya sebesar Rp242.995.500. Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui perhitungan, seharusnya UD Dwi Putri melakukan peramalan permintaan dengan menggunakan metode moving average. Dengan begitu, maka UD Dwi Putri terhindar dari kerugian akibat kekurangan produk pada musim permintaan tinggi maupun kelebihan produk pada musim permintaan yang rendah. Dengan mengetahui jumlah permintaan di masa yang akan datang, maka jumlah produksi juga dapat disesuaikan dengan hasil peramalan permintaan tersebut sehingga akan memberikan biaya yang relatif lebih rendah. Sekian dan terima kasih.